Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Ananta dengan NIM 0543333073 Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video rangkuman dari International Webinar dengan tema Breeding Islamic Education and Early Childhood Development in Global Context. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan pada webinar tersebut. Nah, pada pembahasan webinar tersebut membahas urgensi pembelajaran bahasa Arab yang bermakna dalam konteks pendidikan Islam. Bahasa Arab diposisikan bukan hanya sebagai mata pelajaran linguistik, melainkan juga sebagai sarana utama untuk memahami Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab perlu diarahkan agar peserta didik tidak hanya menguasai aspek kaidah, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan bahasa tersebut dalam konteks kehidupan yang nyata. Nah, pada webinar tersebut juga dijelaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab di berbagai lembaga pendidikan masih sering didominasi oleh metode tradisional seperti grammar translation method. Metode ini cenderung menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran, sementara peserta didik hanya menerima informasi secara pasif. Nah, akibatnya pembelajaran tersebut menjadi kurang komunikatif, kurang interaktif, dan belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kemampuan berbahasa secara fungsional. Nah, sebagai solusi, pada pembahasan webinar tersebut menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan konseptual, seperti inquiry-based learning, problem-based learning, task-based learning, dan case-based learning. Pendekatan tersebut mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, memecahkan masalah, serta menggunakan bahasa Arab dalam situasi yang bermakna. Nah, dengan demikian, bahasa Arab tidak lagi dipelajari sebagai pengetahuan teoristis semata, melainkan sebagai alat untuk memahami nilai-nilai Islam dan menghadapi persoalan kehidupan secara lebih aplikatif. Nah, selain itu, pada webinar tersebut juga menegaskan pentingnya peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Guru dituntut mampu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta bersikap reflektif dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, dengan peran guru yang profesional dan metode yang tepat, pembelajaran bahasa Arab dapat berlangsung lebih efektif, menarik, dan relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, secara keseluruhan, pembahasan tersebut menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam harus dilaksanakan secara komunikatif, konseptual, dan berpusat pada peserta didik. Melalui pendekatan yang tepat, pembelajaran tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa, tetapi juga membentuk pemahaman keislaman, keterampilan berpikir, dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Nah, mungkin itu saja rangkuman materi pada webinar tersebut yang bisa saya simpulkan. Jika masih ada tambahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon arahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.